Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di BJ Channel, channel yang membahas, mengulik tentang info-info sejarah menarik dan cerita-cerita unik di dunia ini sesuai dengan faktanya. Semoga channel ini bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kita ketahui bersama. Masih dalam pembahasan yang sama, seperti video-video sebelumnya. Kali ini, kami akan mengajak berai-beraiku semua melihat dan bercerita tentang jejak peninggalan bersejarah bangsa Belanda di Kabupaten Probolinggo. Seperti apa peninggalannya? Yuk, mari ikuti video kami kali ini sampai habis. Sambil kita bahas satu persatu, serta agak tak gagal paham dan tidak menimbulkan kontroversi ke depannya. Probolinggo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang termasuk ke dalam wilayah tapal kuda, dikelilingi oleh pegunungan Tengger, Gunung Bromo, Gunung Semeru, Gunung Argopuro. Kabupaten ini memiliki luas 1696,17 km persegi, di mana alamnya sangatlah subur dan sangat cocok untuk pertanian. Sehingga di tahun 1880, awal kedatangan bangsa Belanda ke tanah Probolinggo yang bertujuan untuk mencari tanah untuk komoditi pertanian. Ditambah pada saat itu Eropa sangat membutuhkan komoditas barang-barang seperti tanaman rempah-rempah. Akan tetapi bangsa Belanda yang singgah di Probolinggo tidak tertarik dengan menanam rempah-rempah, sebab mereka hanya tergoda dengan manisnya hasil gula pasir. Maka mereka pun mengembangkan pertanian tebu serta membangun pabrik-pabrik gula sebagai tempat pengolahan hasil pertanian tebu yang pada nantinya dijual di pasar Eropa. Antara tahun 1880 sampai tahun 1885, Belanda sudah berhasil mengembangkan pertanian tebu di Kabupaten Probolinggo dengan mendirikan 3 pabrik pengolahan gula, yaitu 1. Pabrik Gula Wonolangan didirikan pada tahun 1823. 2. Pabrik Gula Gending didirikan pada tahun 1830. 3. Pabrik Gula Pajarakan yang didirikan pada tahun 1885. Yang mana dari ketiga pabrik gula ini masih berfungsi sampai sekarang. Dari ketiga pabrik gula tersebut, Belanda memperoleh hasil yang sangat memuaskan. Mereka dan sanggup bersaing dengan pabrik gula yang ada di Pulau Jawa untuk hasil gilingnya per tahun. Akan tetapi, di video kali ini kita hanya akan membahas pabrik gula Wonolangan beserta makam orang Belanda tertua di Probolinggo. Pabrik gula Wonolangan ini terletak di Jalan Raya Deringu, kilometer 1, Kedung Dalem, Keranggengan, Kecamatan Deringu, Kabupaten Probolinggo. Lokasinya ini tidak jauh dari Jalan Raya Pantura Jawa. Jikalau bisa dibilang posisi pabrik gula ini sangat strategis, sekitar 3 jamanlah dari kota Surabaya via tol. Dalam sejarahnya, pabrik gula Wonolangan ini didirikan pada tahun 1832 oleh W.V. Nederlandse Hendels Maatschappij yang dinahodai oleh keluarga Charles Etty serta Richard Simmons. Di tangan keluarga Charles Etty inilah pabrik gula Wonolangan menjadi salah satu sentra penghasil gula besar di tanah Jawa, yang sampai sekarang mesin-mesin pada 1 abad lalu masih difungsikan, walau sebagian sudah ada yang direvitalisasi. Berbicara tentang bangunannya, di sekitar pabrik gula Wonolangan masih bisa kita jumpai bekas-bekas jalur rel lori pengangkut tebu. Namun sekarang sebagian sudah diganti dengan menggunakan truk. Pabrik gula ini sangat membantu, bahkan bermanfaat betul bagi petani tebu sekitaran Probolinggo. Pabrik gula Wonolangan ini mempunyai kapasitas giling antara 2.500 ton sampai 4.000 ton tebu per hari. Saat kita mau masuk menuju ruangan mesin giling, kita akan melihat pemandangan mesin-mesin pabrik yang berusia 1 abad lebih dan menjadi bukti bahwa mesin-mesin pabrik gulanya sudah pernah direvitalisasi dan renovasi. Sebenarnya, kami ingin mengambil video di dalam pabrik, tapi berhubung pada saat itu masih dalam rangka giling tebu, suara mesin pun menggema keras, kita batalkan. Di lain waktu saja kita ambil video bagian dalamnya. Kita beralih
ke bagian belakang dari pabrik ini, kalau kami bilang sebelah barat pabrik, kita akan menemukan sebuah makam yang berbentuk rumah. Disinilah tempat peristirahatan terakhir dari keluarga Charles Etty ESQ, sang pemimpin pendiri pabrik gula Wonolangan tahun 1832 silam, yang mana dalam bangunannya terdiri atas 7 makam, 3 bagian depan, 4 bagian belakang, yakni pertama, makam Charles Etty ESQ. Di batu nisannya dijelaskan bahwa beliau ini lahir di York, Inggris, tanggal 1 Mei 1793 dan meninggal di Probolinggo tanggal 4 Desember 1856. Kedua, makam Anna Maria Etty yang bertuliskan istri dari Charles Etty Juni, lahir di Dawson tanggal 15 November 1824 dan meninggal di Wonolangan 4 Mei 1867 beserta nama keluarga-keluarga lainnya. Ketiga, makam dari Richard Simmons, lahir di Austell, negara bagian Cornwall, Inggris pada bulan Juni 1797 dan meninggal di Probolinggo bulan April 1859. Keempat, di belakang ketiga makam utama tersebut masih ada 4 makam lagi. Kata narasumber, keempat makam tersebut adalah makam keluarga besar dari Charles Etty tadi. Kelima, di sekitaran makam atau halaman makam masih banyak makam-makam lainnya yang disinyalir merupakan makam orang-orang setianya Charles Etty, yang mana sebagian makam orang Belanda dan sebagian orang Indonesia yang bekerja dengan Charles Etty pada masa itu. Tapi di sini kami juga mengalami hal mistik dan aneh. Di makam bagian belakang terdapat 3 patung menggambarkan malaikat, di mana patung ini serasa memanggil dan hidup. Padahal didekati tidak ada apa-apanya. Begitu juga saat direkod, sangat kelihatan patungnya hidup padahal itu patung tak bergerak sama sekali. Perlu kita ketahui, pabrik gula Wonolangan ini adalah di bawah naungan PTPN 11 berlandaskan Undang-Undang Penggabungan PTP 24 dengan PTP 25 menjadi PTPN 11 pada tanggal 11 April 1996 yang menaungi kurang lebih 16 pabrik gula di Jawa Timur. Oke Bray, sekian dulu video dan pembahasan kita kali ini tentang jejak peninggalan bersejarah bangsa Belanda di Wonolangan, Probolinggo. Sebelum kami akhiri video ini, kami ucapkan terima kasih telah menonton video kami hari ini. Jangan lupa like, komen, share, serta subscribe agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video-video yang lebih menarik dan menambah wawasan kita bersama. Pantangin terus BJie Channel. Sampai ketemu di video selanjutnya.